Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Salsabila Halik dengan NIM 70100125088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mikromeritik. Nah, pada slide ini dijelaskan dari pengertian mikromeritik itu sendiri. Jadi, mikromeritik merupakan ilmu yang mempelajari ukuran partikel kecil dan sifat-sifatnya, seperti distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, luas permukaan, porositas, dan sifat air serbuk. Jadi, informasi ini diperlukan untuk menjamin mutu dan kestabilan dalam sediaan farmasi. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya mikromeritik dalam farmasi. Jadi teman-teman, mikromeritik ini memiliki peranan yang penting dalam bidang farmasi. Di sini ada 6 poin penting peran mikromeritik dalam bidang farmasi. Nah, yang pertama yaitu dapat menentukan kecepatan disolusi obat. Yang kedua yaitu dapat mempengaruhi stabilitas suspensi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menentukan homogenitas campuran. Kemudian yang keempat itu dapat mempengaruhi proses granulasi. Kemudian yang kelima dapat membantu pencetakan tablet. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menentukan sifat aliran serbuk. Oleh karena itu teman-teman, pengendalian ukuran partikel itu menjadi salah satu aspek penting dalam pembuatan obat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada tabel 1 tentang pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel. Jadi berdasarkan tabel tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ukuran partikel sangat menentukan jenis sistem dispersi dan metode pemisahannya. Jadi semakin kecil ukuran partikel seperti pada emulsi dan suspensi halus, maka semakin sulit pula partikel tersebut dapat dipisahkan dengan ayakan. Dan sebaliknya, semakin besar ukuran partikel seperti pada serbuk kasar dan granul, maka semakin mudah kita dapat pisahkan menggunakan ayakan. Jadi ukuran partikel ini merupakan faktor yang penting dalam menentukan karakteristik dan penggunaan suatu bahan farmasi. Nah, selanjutnya yaitu ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel ini merupakan salah satu parameter penting dalam mikromeritik. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan semakin besar sehingga obat dapat lebih cepat larut. Nah, di sini ada 3 metode pengukuran dalam mikromeritik. Yang pertama yaitu ada mikroskop optik, yang kedua ada pengayakan atau sieving, dan yang terakhir ada sedimentasi. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode pengukuran mikroskop optik. Jadi teman-teman, metode mikroskop optik merupakan metode pengukuran ukuran partikel menggunakan mikroskop cahaya yang biasa. Jadi metode ini digunakan untuk mengamati ukuran, bentuk, dan distribusi partikel secara langsung. Nah, dan biasanya untuk pengukuran partikel yang digunakan yaitu yang berkisar dari 0,2 mikrometer sampai kira-kira mungkin 100 mikrometer. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kita lihat pada gambar di slide. Gambar ini terlihat alat mikroskop optik yang digunakan untuk mengamati ukuran partikel secara langsung. Nah, di bagian kiri ini terdapat ocular skala dan stage micrometer skala yang biasa digunakan untuk kalibrasi pengukuran. Nah, kalibrasi ini bertujuan agar partikel yang diamati dapat diketahui secara akurat. Nah, kemudian pada gambar kotak-kotak yang di tengah ini menunjukkan skala mikrometer yang digunakan sebagai pembanding saat mengukur partikel. Nah, setelah sampelnya ini diletakkan pada kaca objek dan diamati di bawah mikroskop, ukuran partikel ini dapat dihitung berdasarkan jumlah skala yang ditempati partikel tersebut. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk mengukur partikel yang berukuran 0,2 hingga 100 mikrometer, terutama pada sediaan suspensi dan emulsi. Nah, selanjutnya pada slide ini juga menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari mikroskop optik ini. Jadi, keuntungan menggunakan mikroskop optik yaitu pertama, gumpalan atau agregat partikel dapat dideteksi secara langsung sehingga bentuk dan kondisi partikel dapat diamati. Nah, yang kedua yaitu metode ini merupakan metode langsung karena ukuran partikel yang diukur secara visual tanpa memerlukan perhitungan yang rumit. Nah, selanjutnya adapun kekurangan menggunakan metode mikroskop ini yaitu yang pertama, pengukuran hanya memberikan diameter dalam 2 dimensi sehingga bentuk partikel secara keseluruhan ini tidak dapat diketahui. Yang kedua yaitu untuk memperoleh hasil yang akurat diperlukan pengamatan sekitar 300 sampai 500 partikel.
sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Nah, yang ketiga yaitu hasil pengukuran dapat berbeda antar operator dikarenakan adanya perbedaan dalam pengamatan. Meskipun saat ini hal tersebut dapat dikurangi dengan penggunaan fotomikrografi dan sistem pemindaian otomatis. Nah, yang kedua yaitu metode pengayakan. Jadi, metode pengayakan itu merupakan metode penentuan ukuran partikel dengan menggunakan ayakan yang memiliki ukuran lubang berbeda-beda. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Jadi, bisa kita lihat pada gambar yang di samping kanan itu adalah contoh alat dari metode pengayakan. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan yaitu yang pertama adalah waktu atau lama pengayakan, yang kedua yaitu massa sampel, dan yang ketiga yaitu intensitas getaran. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pengertian dari ukuran mesh yaitu adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring pada 1 inci persegi jaring atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Nah, mesh 20 ini memiliki arti bahwasanya terdapat 20 lubang pada bidang jaring atau kasa seluas 1 inci. Dan juga demikian seterusnya. Jadi bahan yang akan diayak itu diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh yang kecil. Nah, partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar jala itu akan berjatuhan melewatinya. Jadi partikel yang tinggal pada ayakan atau oversize itu akan membentuk bahan yang kasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kekurangan dari metode pengayakan. Nah, yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan dari metode pengayakannya ini adalah sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga yaitu dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Dan yang terakhir yaitu lebih mudah untuk diamati. Nah, kemudian kekurangan dari metode pengayakan ini yaitu kita tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskop. Nah, yang kedua yaitu ukuran partikelnya itu tidak pasti dikarenakan ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Nah, tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikelnya itu diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Kemudian yaitu adanya agregasi karena adanya getaran sehingga dapat mengaruhi validasi data. Nah, yang terakhir yaitu tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita lihat pada tabel perbandingan ukuran mesh, bahwasanya tabel tersebut itu menjelaskan tentang ukuran mesh atau ayakan untuk memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Jadi teman-teman, semakin besar angka mesh itu maka ukuran lubang ayakan akan semakin kecil, sehingga partikel yang lolos akan semakin halus. Nah, contohnya yaitu pada mesh 30 akan menghasilkan partikel yang lebih halus dibandingkan mesh 3. Nah, kita juga bisa lihat pada gambar di samping itu menunjukkan ada alat ayakan laboratorium yang digunakan untuk menyaring dan memisahkan serbuk berdasarkan ukuran partikelnya. Baik, yang ketiga yaitu metode sedimentasi. Jadi, metode sedimentasi adalah metode penentuan ukuran partikel berdasarkan kecepatan pengendapan partikel dalam suatu cairan. Jadi, metode sedimentasi ini bekerja berdasarkan hukum Stokes, yaitu partikel yang berada dalam cairan akan turun karena gaya gravitasi. Baik, selanjutnya yaitu perlu kita ketahui bahwasanya sebuah laju sedimentasi dari suatu partikel itu tidak boleh terjadi turbulensi, karena hal ini akan mempengaruhi sedimentasi dari sebuah partikel. Oleh karena itu, aliran turbulensi atau laminar dinyatakan dengan angka Reynolds pada rumus RE sama dengan V dikali D dikali ρ0 dibagi eta. Kemudian pada hukum Stokes itu tidak dapat digunakan jika RE lebih besar dari 0,2 karena pada hal ini dapat terjadi turbulensi. Berdasarkan hal ini, maka ukuran partikel itu dapat dirumuskan sebagai D pangkat 3 sama dengan 18 dikali RE dikali eta pangkat 2 dibagi ρs dikurang ρ0 dikali ρ0 dikali G. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, pada contoh soal ini kita ketahui bahwasanya suatu serbuk dengan kerapatan 2,7 gram per cm kubik didispersikan dalam air pada suhu 20 derajat Celcius.
Yang ditanyakan yaitu adalah ukuran partikel terbesar yang masih dapat mengendap tanpa menyebabkan turbulensi. Dan data yang diketahui yaitu kerapatan partikel, kerapatan air, viskositas air, percepatan gravitasi, dan nilai Reynolds maksimum sebesar 0,2. Pada semua data tersebut itu dimasukkan ke dalam rumus, kemudian kita lakukanlah perhitungan. Nah, pada hasil akhir ini kita peroleh ukuran partikel terbesar itu sekitar 60 mikrometer. Yang artinya partikel dengan ukuran tersebut itu masih dapat mengendap secara laminar tanpa menimbulkan turbulensi. Sehingga hukum Stokes ini masih dapat digunakan dalam proses sedimentasi. Dan yang terakhir yaitu metode Coulter-Counter. Nah, pada metode ini prinsip kerjanya yaitu menghitung dan mengukur volume partikel berdasarkan perubahan hambatan listrik. Jadi teman-teman, partikel ini disuspensikan terlebih dahulu ke dalam cairan elektrolit, lalu dilewatkan melalui lubang kecil yang dimana kedua sisinya itu terdapat elektroda. Nah, ketika partikel melewati lubang tersebut, partikel ini akan menggantikan sebagian cairan elektrolit sesuai ukuran volumenya. Nah, hal ini dapat menyebabkan perubahan tahanan listrik, dan perubahan itu akan dihitung oleh alat. Maka semakin besar partikelnya, maka perubahan hambatan listriknya juga pun akan semakin besar. Nah, pada metode ini itu juga memiliki kelebihan dikarenakan proses penghitungannya itu sangat cepat, yaitu sekitar 4.000 partikel per detik, sehingga lebih efisien untuk analisis partikel dalam jumlah yang banyak. Nah, kegunaan metode Coulter-Counter ini diantaranya itu untuk menyelidiki distribusi ukuran sebuah partikel dalam suatu dispersi, dan juga dapat digunakan untuk meneliti efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan sebuah mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pada materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari ukuran partikel dan memiliki peranan yang penting dalam bidang farmasi, terutama dalam proses formulasi, pembuatan, dan kestabilan sediaan obat. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan ukuran partikel, yaitu yang pertama adalah mikroskop optik, yang kedua pengayakan, yang ketiga sedimentasi, dan yang terakhir yaitu Coulter-Counter. Nah, masing-masing metode ini memiliki prinsip dan kegunaan yang berbeda sesuai kebutuhan dari pengukuran.